Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini dengan tema istighfar menghapus dosa dan membuka pintu rezeki. Istighfar secara bahasa adalah memohon ampun. Ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus segera mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Sebagai manusia tentunya kita tak pernah luput dari dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sepatutnya kita selalu mohon ampun kepada Allah karena dosa-dosa kita. Istighfar seharusnya kita lakukan di setiap saat dan sesering mungkin. Manusia terlahir dibarengi dengan sifat hawa nafsu, sehingga manusia memiliki kecenderungan untuk lalai dan berbuat dosa. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan pernah berbuat dosa. Perbuatan dosa itu bukan hanya untuk dosa besar saja, tapi kita malah cenderung lebih sering melakukan dosa kecil di setiap hari-hari kita. Namun, bukan berarti hawa nafsu itu diciptakan bukan hanya untuk kita menghindarinya. Kita juga harus menahan hawa nafsu itu agar kita terhindar dari perbuatan sia-sia. Karena kita tidak bisa menafikan kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, maka sertailah semua itu dengan kita memohon ampun kepada Allah sesering mungkin. Agar tidak terjadi dosa-dosa yang terus menumpuk, semakin hari semakin besar sehingga bisa mengakibatkan hati kita tertutup dan keras. Jangan mengulangi dosa kita, sertailah kehidupan kita dengan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beristighfar kita harus memaknainya sebagai jalan pertaubatan, dan selalu berusaha tidak mengulangi kesalahan dan selalu memperbaiki diri agar lebih baik. Rasulullah, walaupun beliau adalah seorang yang maksum atau terjaga dari perbuatan dosa, beliau tetap tidak pernah lupa membaca istighfar dalam kesehariannya. Sesungguhnya terdapat kesalahan atas kalbuku, sehingga aku membaca istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Muslim. Sungguh malu kita umat Rasulullah yang penuh dosa tidak beristighfar seperti Nabi kita. Nabi yang sudah dijaga dari segala dosa masih mau beristighfar memohon ampun kepada Allah. Sedangkan kita, meski kita sering beristighfar belum tentu istighfar itu mengandung makna yang berarti jika kita masih melakukan perbuatan dosa yang lalu, dan tidak ada efek bertaubat setelah kita beristighfar. Disinilah pentingnya kita beristighfar dengan diiringi dengan bertaubat. Ketika kita selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup kita melalui istighfar, kualitas dunia kita juga akan ikut terangkat dengan izin Allah. Memberikan rezeki kepada kita. Dengan istighfar sesungguhnya kita sedang memantaskan diri untuk menerima rezeki dari Allah, bahkan rezeki yang tak disangka-sangka akan mendatangi kita, seperti sabda Rasulullah, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika kita bertaubat sesungguhnya kita sedang membersihkan hati kita dari kotoran. Ketika kita beristighfar hati kita akan membersih sehingga kita akan mudah melakukan kebaikan, dan salah satu kebaikan adalah mencari rezeki. Rezeki akan lebih mudah mengalir apabila kita ada dalam kondisi bersih, sehingga hati yang bersih akan mendorong kita untuk meraih rezeki yang baik dan halal. Sedangkan rezeki yang halal itu turun dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Saat kita beristighfar, Allah akan memberikan kepada kita rasa aman, tenang, dan nyaman dalam hati kita. Karena Allah telah berjanji dalam firman-Nya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya.
Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Al-Quran Surah Hud ayat 3. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya tentang buah dari istighfar, inilah buah istighfar dan taubat, yakni Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian, dengan berbagai manfaat berupa kelapangan rezeki dan kemakmuran hidup, serta Dia tidak akan menyiksa kalian sebagaimana yang dilakukannya terhadap orang-orang yang dibinasakan sebelum kalian. Oleh karena itu ketika kita tersendat-sendat dalam rezeki kita sangat dianjurkan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah, seperti pesan Rasulullah dalam sabdanya, barang siapa merasa diperlambat atau tersendat-sendat rezekinya, hendaknya ia beristighfar kepada Allah. Hadis riwayat Baihaqi dan Ar-Rabi. Istighfar menghapus dosa. Perumpamaan dosa adalah kayu, maka istighfar adalah apinya. Istighfar menghapus dosa seperti perumpamaan kayu yang dibakar. Bagaimana istighfar mampu membakar dosa kita, yaitu jika kita beristighfar dan dibarengi dengan taubat. Allah berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110. Selayaknya kita harus mengiringi istighfar kita dengan taubat kepada Allah. Hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah dari perbuatan maksiat dan berbuat dosa. Imam Al-Ghazali berkata, taubat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, taubat, yaitu kembali dari kemaksiatan pada ketaatan. Kedua, firar, yaitu lari dari kemaksiatan pada ketaatan. Ketiga, inabat, yaitu bertaubat berulang kali sekalipun tidak berdosa. Tapi realita yang terjadi, banyak orang yang masih menganut filosofi Indonesia, taubat sambal. Ketika kita sudah beristighfar dan bertaubat, tapi beberapa hari lagi kembali bermaksiat, itu namanya taubat sambal. Harus kita hindari sejauh mungkin. Walau Allah Maha Pengampun, tetapi janganlah kita mempermainkan ampunannya. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, malaikat kanan adalah pemimpin malaikat kiri. Ketika seorang hamba berbuat kebaikan, maka ia menulisnya dengan 10 yang semisalnya. Dan ketika ia berbuat kejelekan, lalu malaikat kiri hendak menuliskan dosa untuknya, maka berkatalah malaikat kanan kepadanya, tahanlah. Maka ia pun menahannya sampai 6 jam. Jika ia beristighfar kepada Allah darinya, maka tidaklah ditulis sesuatu pun untuknya. Dan jika ia tidak beristighfar pada Allah, maka ditulislah baginya 1 kesalahan. Hadis riwayat Tabrani, begitu sayangnya Allah kepada hambanya, maka seharusnya kita sering beristighfar mengakui segala dosa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.